Hai sahabat semuanya, mungkin kamu sering mendengar nama Steve Jobs, baik di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lainnya. Lalu siapa itu Steve Jobs? Apa karya yang berhasil ia hasilkan? Dan apa hal menarik lainnya dari Steve Jobs? Mari simak video ini sampai habis, agar kamu tidak melewatkan hal menarik tentang Steve Jobs. Stephen Paul Jobs, tanggal 24 Februari tahun 1955 sampai 5 Oktober tahun 2011, adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple Incorporation. Jobs juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studios. Ia menjadi anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995. Pada akhir 1970-an, Jobs bersama pendiri pendamping Apple Steve Wozniak, Mike Markula dan lainnya, merancang, mengembangkan, dan memasarkan salah satu jajaran komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial, yaitu seri Apple II. Pada awal 1980-an, Jobs termasuk orang-orang yang pertama kali melihat potensi komersial dari antarmuka pengguna grafis yang digerakkan Tetikus PARC Xerox yang kemudian mendorong pembuatan Macintosh. Setelah kalah melawan keputusan Dewan Direktur tahun 1984, Jobs mengundurkan diri dari Apple dan mendirikan Next, sebuah perusahaan pengembangan platform komputer yang berkecimpung dalam pasar pendidikan tinggi dan bisnis. Pembelian Next oleh Apple pada tahun 1996 membawa kembali Jobs ke perusahaan yang ia dirikan bersama, dan ia menjabat sebagai CEO-nya sejak 1997 hingga 2011. Tahun 1986, ia mengambil alih divisi grafis komputer Lucasfilm Ltd, yang kemudian menjadi Pixar Animation Studios. Ia menjadi CEO dan pemegang saham terbesarnya sebanyak 50,1% sampai diambil alih oleh The Walt Disney Company tahun 2006. Karena itu pula Jobs menjadi pemegang saham perorangan terbesar di Disney sebanyak 7% dan anggota Dewan Direktur Disney. Setelah mengundurkan diri sebagai CEO pada tanggal 24 Agustus tahun 2011, Jobs terpilih sebagai Ketua Dewan Direktur Apple. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2011, Steve Jobs meninggal dunia di California pada usia 56 tahun, 7 tahun setelah didiagnosis menderita kanker pankreas. Pada waktu kematiannya, ia dikenal luas sebagai seorang visioner, perintis dan jenius dalam bidang bisnis, inovasi, dan desain produk, dan orang yang berhasil mengubah wajah dunia modern, merevolusi 6 industri yang berbeda. Dasekutif. Kematiannya ditanggapi secara luas dan dianggap sebagai kehilangan besar bagi dunia oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Jobs lahir di San Francisco, California dan diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs dari Mountain View, California, yang menamainya Stephen Paul. Paul dan Clara kemudian mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Patty. Orang tua biologis Jobs, Abdul Fattah Jandali, seorang sarjana berkebangsaan Suriah yang kemudian menjadi profesor ilmu politik, dan Joanna Simpson, seorang sarjana berkebangsaan Amerika Serikat yang kemudian menjadi patolog bahasa wicara, yang kemudian menikah, melahirkan dan membesarkan adik biologis Jobs, yaitu novelis Mona Simpson. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino, California, dan sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California. Ia kemudian dipekerjakan di sana dan bekerja bersama Steve Wozniak sebagai karyawan musim panas. Tahun 1972, Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk Reed College di Portland, Oregon. Meski ia keluar setelah 1 semester, ia melanjutkan audit kelasnya di Reed.
seperti kelas kaligrafi, dengan tidur di lantai kamar temannya, mengembalikan botol-botol kok demi mendapatkan uang, dan mendapatkan makanan gratis mingguan di wihara Hare Krishna setempat. Jobs kemudian berkata, "Jika aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi itu, maka Mac tidak akan memiliki beragam huruf cetak ataupun huruf dengan spasi sejajar." Pada musim gugur 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video populer, dengan tujuan utama menabung uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India. Jobs kemudian berangkat ke India untuk mengunjungi Nem Karoli Baba di Kainchi ashramnya bersama seorang teman dari Richo Lege, yang kelak menjadi karyawan Apple pertama, Daniel Kotke, untuk mencari pencerahan spiritual. Ia pulang dalam keadaan menganut agama Buddha dengan kepala tercukur dan mengenakan pakaian tradisional India. Pada waktu itu, Jobs sedang bereksperimen dengan obat psikedelik dan menyebut pengalaman isnya sebagai satu dari 2 atau 3 hal terpenting yang pernah dilakukan dalam kehidupan dirinya. Ia mengatakan bahwa orang-orang di sekitarnya yang tidak termasuk dalam silsilah lintas budayanya tidak dapat memahami sepenuhnya setiap pemikirannya. Jobs kembali ke pekerjaan sebelumnya di Atari dan diberikan tugas menciptakan papan sirkuit untuk permainan Breakout. Menurut pendiri Atari Nolan Bushnell, Atari menawarkan $100 untuk setiap chip yang dihapuskan di mesin ini. Jobs punya sedikit ketertarikan atau pengetahuan dalam desain papan sirkuit dan membuat persetujuan dengan Wozniak untuk membagi bonusnya sama rata jika Wozniak mampu meminimalkan jumlah chip. Atari sangat terkejut karena Wozniak mengurangi jumlah chip sebanyak 50 buah. Sebuah desain yang sangat ketat sampai-sampai mustahil untuk menciptakannya kembali di jalur perakitan. Pada waktu itu, Jobs memberitahu Wozniak bahwa Atari hanya memberi mereka $700, bukannya $5.000, dan Wozniak pun mendapat bagian $350. Tahun 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak dan Ronald Wayne, dengan pendanaan dari manajer pemasaran produk dan teknisi semi pensiun Intel AC, Mike Markula Jr., mendirikan Apple. Sebelum mendirikan Apple bersama-sama, Wozniak adalah peretas barang elektronik. Jobs dan Wozniak telah berteman selama bertahun-tahun, bertemu tahun 1971 ketika teman mereka, Bill Fernandez, memperkenalkan Wozniak yang berusia 21 tahun kepada Jobs yang berusia 16 tahun. Steve Jobs berusaha membuat Wozniak tertarik merakit komputer dan menjualnya. Ketika Apple terus meluas, perusahaan mulai mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu mengelola ekspansinya. Tahun 1978, Apple merekrut Mike Scott dari National Semiconductor untuk menjabat sebagai CEO yang berujung pada tahun-tahun kelam. Tahun 1983, Steve Jobs berhasil memancing John Sculley keluar dari Pepsi Cola untuk menjabat sebagai CEO Apple dengan menanyakan, "Apakah kau mau menjual air gula sepanjang hidupmu, atau kau mau bekerja bersamaku dan mengubah dunia?" Pada tahun berikutnya, Apple menyiarkan iklan televisi Super Bowl berjudul 1984. Pada pertemuan pemegang saham tahunan Apple tanggal 24 Januari tahun 1984, Jobs yang emosional memperkenalkan Macintosh kepada hadirin yang sangat antusias. Andy Hertzfeld menggambarkan suasana tersebut sebagai pandemonium. Macintosh menjadi komputer kecil pertama yang sukses secara komersial dengan antarmuka pengguna grafis. Pengembangan Mac dimulai oleh Jeff Raskin dan diambil alih oleh Jobs. Meski Jobs digambarkan sebagai direktur Apple yang persuasif dan karismatik, sejumlah karyawannya pada waktu itu menggambarkannya sebagai manajer yang selalu berubah pikiran dan temperamental. Penurunan penjualan di seluruh industri menjelang akhir 1984 mengakibatkan keretakan hubungan kerja Jobs dengan Sculley.
dan pada akhir Mei tahun 1985 setelah ketegangan internal dan pengumuman PHK besar-besaran, Sculley mengakhiri jabatan Jobs sebagai kepala divisi Macintosh. Meski Jobs hanya digaji $1 per tahun sebagai CEO Apple, ia memegang 5,426 juta saham Apple, serta 138 juta saham di Disney, yang ia terima sebagai imbalan akuisisi Pixar oleh Disney. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai $5,1 miliar pada tahun 2009, menjadikannya orang terkaya ke-43 di Amerika Serikat, setelah Bloomberg tidak sengaja menerbitkan obituari Jobs tahun 2008. Arik Hesseldale dari majalah Business Week mencatat bahwa Jobs tidak dikenal luas atas hubungannya dengan kampanye filantropis, jika dibandingkan dengan upaya-upaya Bill Gates. Setelah melanjutkan jabatannya di Apple tahun 1997, Jobs menghentikan semua program filantropi perusahaan. Banyak komentar yang dilontarkan mengenai kepribadian Jobs yang agresif dan menuntut. Fortune menulis bahwa ia dianggap sebagai salah seorang egomaniak terdepan di Silicon Valley. Komentar mengenai gayanya yang temperamental dapat ditemukan di The Little Kingdom karya Mike Moritz, satu dari beberapa biografi resmi mengenai Jobs, The Second Coming of Steve Jobs karya Alan Deutschman, dan Icon, Steve Jobs karya Jeffrey S. Young dan William L. Simon. Tahun 1993, Jobs masuk dalam daftar bos paling tegas di Amerika Serikat menurut majalah Fortune karena kepemimpinannya di Next. Pendiri pendamping dan Lewin dikutip oleh majalah Fortune, motivasinya tak dapat dipercaya. Namun kedisiplinannya tak dapat dibayangkan, yang ditanggapi kantor Jobs bahwa kepribadiannya telah berubah sejak saat itu. Jeff Raskin, bekas koleganya, pernah berkata bahwa Jobs lebih cocok menjadi Raja Prancis, menyindir kepribadian Jobs yang meyakinkan dan mengesankan. Jobs selalu ingin menempatkan Apple beserta produknya di garis depan industri teknologi informasi dengan meramalkan dan menetapkan tren, setidaknya dalam hal inovasi dan gaya. Ia merangkum semua konsep pribadinya pada akhir pidato intisarinya di Maj World Conference and Expo bulan Januari tahun 2007 dengan mengutip legenda hoki Wayne Gretzky. Ada satu kutipan lama Wayne Gretzky yang aku sukai. Aku berseluncur ke tempat bola akan berhenti, bukannya mengikuti jalur bola. Dan kami selalu mencoba melakukannya di Apple, sejak awal sekali, dan kami akan terus melakukannya. Steve Jobs. Jobs terdaftar sebagai penemu utama atau penemu pendamping pada lebih dari 230 hadiah paten atau permintaan paten terkait serangkaian teknologi mulai dari komputer dan alat portabel hingga antarmuka pengguna, termasuk yang berbasis sentuh, pengeras suara, papan ketik, adapter tenaga, tangga, gesper, lengan baju, tali sandang dan paket. Pada pertengahan 2004, Jobs mengumumkan kepada karyawannya bahwa ia didiagnosis mengalami tumor kanker di pankreasnya. Prognosis kanker pankreas biasanya sangat rendah, namun Jobs menyatakan bahwa ia mengalami tumor langka kurang agresif yang dikenal sebagai tumor neuroendokrin sel islet. Setelah awalnya menolak usul intervensi medis konvensional dan menjalani diet khusus untuk mengurangi penyakit ini, Jobs menjalani pankreatikoduodenektomi, atau prosedur Whipple, pada Juli tahun 2004 yang berhasil melenyapkan tumor tersebut. Jobs tampak tidak memerlukan kemoterapi atau terapi radiasi. Selama Jobs tiada, Timothy D. Cook, kepala penjualan dan operasi global Apple, menjalankan perusahaan ini. Pada awal Agustus tahun 2006, Jobs menyampaikan pidato intisari untuk Worldwide Developer Conference tahunan Apple. Penampilannya yang kurus, hampir kering, dan penyampaian tanpa daftar, yang tidak biasa, beserta pilihannya untuk mengalihkan bagian-bagian penting pidatonya kepada presenter lain,
memunculkan banjir spekulasi tentang kesehatannya di media dan internet. Namun menurut laporan jurnal Ars Technica, peserta WWDC yang melihat Jobs secara pribadi mengatakan ia tampak baik-baik saja. Setelah pidato tersebut, juru bicara Apple mengatakan bahwa Steve sangat sehat. Jobs meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2011 akibat komplikasi kanker pankreas bentuk langka. Kematiannya diumumkan oleh Apple dalam sebuah pernyataan sebagai berikut. Kami sangat berduka untuk mengabarkan bahwa Steve Jobs telah meninggal dunia hari ini. Kecerdasan, semangat dan energi Steve adalah sumber inovasi berharga yang memperkaya dan memperbaiki hidup kita semua. Dunia menjadi lebih baik karena Steve. Cinta terbesarnya adalah untuk istrinya, Laurene, dan keluarganya. Kami berduka untuk mereka dan semua orang yang tersentuh oleh perjuangannya yang luar biasa. Jobs meninggalkan Laurene, istrinya selama 20 tahun, 3 anak mereka dan Lisa Brennan Jobs, putri Jobs dari hubungan sebelumnya. Keluarganya merilis pernyataan yang mengatakan bahwa ia meninggal dalam damai. Mulai tanggal 5 Oktober tahun 2011, situs web perusahaan Apple menyambut para pengunjung dengan halaman sederhana yang menampilkan nama Jobs dan masa hidupnya di samping potret wajahnya yang berwarna hitam putih. Dengan mengklik gambar Jobs, pengunjung bisa melihat obituari bertuliskan, Apple telah kehilangan seorang visioner dan jenius yang kreatif, dan dunia telah kehilangan seorang sosok yang luar biasa. Beberapa di antara kita yang cukup beruntung mengenal dan bekerja bersama Steve telah kehilangan seorang sahabat dan guru inspiratif. Steve meninggalkan sebuah perusahaan yang hanya ia yang bisa membangunnya, dan semangatnya akan selalu menjadi dasar perusahaan Apple. Sebuah alamat surel juga diterbitkan agar masyarakat bebas berbagi kenangan, ucapan belasungkawa, dan pikiran mereka tentang Steve Jobs. Ia mendapatkan National Medal of Technology dari Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984 bersama Steve Wozniak, termasuk orang-orang yang pertama menerimanya, dan Jefferson Award for Public Service dalam kategori pelayanan publik terbaik oleh individu berusia 35 tahun atau lebih muda, aka Samuel S. Beard Award pada tahun 1987. Tanggal 27 November tahun 2007, Jobs digelari tokoh bisnis terkuat oleh Fortune Magazine. Tanggal 5 Desember tahun 2007, Gubernur California Arnold Schwarzenegger dan Ibu Negara bagian Maria Shriver memasukkan Jobs ke California Hall of Fame yang terletak di The California Museum for History, Women and the Arts. Bulan Agustus tahun 2009, Jobs terpilih sebagai pengusaha paling dikagumi di antara para remaja berdasarkan survei oleh Junior Achievement. Tanggal 5 November tahun 2009, Jobs diberi gelar CEO dasawarsa ini oleh Fortune Magazine. Bulan November tahun 2009, Jobs menempati peringkat ke-57 dalam Forbes, The World's Most Powerful People. Bulan Desember tahun 2010, Financial Times memberi Jobs gelar sebagai tokoh tahun ini. Mengakhiri artikelnya dengan menyatakan, dalam autobiografinya, John Sculley, mantan eksekutif Pepsi.co yang pernah memimpin Apple, mengatakan sesuatu tentang ambisi pria yang ia pecat. Apple harusnya menjadi perusahaan produk konsumen yang luar biasa. Ini rencana gila. Teknologi tinggi tidak dapat dirancang dan dijual sebagai produk konsumen. Sungguh salah pernyataan ini. Pada waktu kematiannya, ia dikenal luas sebagai seorang visioner, perintis dan jenius dalam bidang bisnis, inovasi, dan desain produk, dan orang yang berhasil mengubah wajah dunia modern, merevolusi 6 industri yang berbeda, dan contoh bagi semua kepala eksekutif. Kematiannya ditanggapi secara luas dan dianggap sebagai kehilangan besar bagi dunia oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Setelah pengunduran dirinya sebagai CEO Apple, Jobs dianggap sebagai Thomas Edison dan Henry Ford pada masanya.
Berikut ini adalah beberapa kutipan Steve Jobs yang paling berkesan untuk memotivasi saya dalam menjalankan bisnis. Pekerjaanmu akan menjadi bagian penting dari kehidupanmu. Satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan adalah dengan percaya bahwa apa yang kamu kerjakan adalah pekerjaan yang hebat. Cintai apa yang kamu kerjakan. Jika kamu belum menemukannya, tetaplah cari. Jangan berhenti. Steve Jobs. Jika kamu melakukan sesuatu yang bagus, maka selanjutnya kamu harus melakukan hal lain yang luar biasa. Jangan tinggal terlalu lama. Pikirkan apa yang harus kamu buat selanjutnya. Steve Jobs. Panutan saya untuk bisnis adalah The Beatles. Mereka saling mengimbangi satu sama lain. Beginilah cara saya memandang suatu bisnis. Bisnis yang hebat bukan dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh tim. Steve Jobs.